Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi siapapun Anda yang menonton. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 11, yaitu ada Finesia Sinta Dewi, Jessica Aulia Santoso, dan saya sendiri Michelle Jennifer Kristianti dari mata kuliah Pasar Uang dan Pasar Modal kelas B, jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro. Di sini, kami ingin menjelaskan mengenai pengujian efisiensi pasar bentuk semi-strong dengan melakukan event study. Di sini kami menggunakan event yaitu pengumuman pencabutan PPKM pada tanggal 30 Desember tahun 2022 dengan industri yang kami teliti adalah industri makanan. Di sini bisa dilihat ada tanggal yang digunakan untuk pengujian ini. Yang pertama adalah tanggal estimasi yang dimulai dari tanggal 30 September 2022 sampai dengan, bisa di-scroll sampai ke bawah lagi. Iya, sampai tanggal 22 Desember 2022, yaitu merupakan periode estimasi di mana diambil selama 60 hari sebelum periode peristiwa event yang tadi ya, pengumuman pencabutan PPKM. Kemudian, pada periode peristiwa, di sini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu T-5, jadi 5 hari sebelum peristiwa itu terjadi, di tanggal 23 Desember 2022 sampai 29 Desember 2022. Kemudian T0 atau saat peristiwa ini terjadi yaitu 30 Desember 2022 dan 5 hari setelahnya yaitu di 2 Januari 2023 sampai 6 Januari 2023. Dan perlu dipahami juga bahwa dari tanggal-tanggal yang kami gunakan ini tidak menggunakan hari Sabtu dan Minggu di mana saham tidak diperdagangkan. Nah, kami menggunakan sampel 15 perusahaan makanan dan minuman yang bisa dilihat juga pada Excel berikut ya. Di sini ada PT Sentra Food Indonesia dengan kode FOOD dan sampai PT Sariguna Prima Tirta dengan kode Cleo. Nah, selanjutnya untuk proses pengujian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan, bagaimana sih proses, kami dalam, mengumpulkan data. Jadi kami mengumpulkan, harga saham penutupan dari ke-15 perusahaan ini di Yahoo Finance. Nah, lalu saya akan mencontohkan, salah satunya saja yang akan kami terapkan juga, yang telah kami terapkan pada 15 perusahaan juga. Di sini, kita lihat bahwa di 30 September 2022, harga penutupan saham PT Sentra Food itu adalah 107. Lalu sampai akhirnya di 6 Januari, tahun 2023, harga penutupan sahamnya adalah 108. Lalu di sini ada IHSG, yaitu, harga saham pasar ya, yang akan sama juga di, perusahaan-perusahaan lain, 740, 740 dan, akan sama di 15 perusahaan lain. Nah lalu, kami menghitung, RIT-nya yaitu dengan cara, C8, yaitu dari, perusahaannya sendiri yaitu harga saham di perusahaan yaitu 104 dikurangi dengan, C7 yaitu 107 dibagi dengan 107. Nah, RIT ini untuk harga saham di perusahaan. Lalu kalau RMT itu yaitu, di IHSG-nya. Sama seperti tadi caranya, cuman dia, dihitungnya dari IHSG-nya. Nah, nanti langsung di-drag saja sampai bawah, ketemu nilainya semua. Lalu di sini kita mencari alfa dan beta. Nah, alfa dan betanya itu dicari dari, data analisis. Kita menggunakan data analisis dengan bantuan Excel. Itu nanti akan keluar, summary output-nya. Jadi kita memasukkan X dan Y. Di sini X-nya itu adalah IHSG-nya, sedangkan Y-nya adalah punya perusahaan yaitu PT Sentra Food, seperti itu. Nah, nanti di sini di daerah koefisien ini akan ketemu yaitu intercept sama X variabel 1.
Nah, yang intercept ini masuk ke dalam alfa, sedangkan yang X variabel 1 itu masuk ke dalam betanya. Nah, lalu di sini kita menghitung expected return-nya. Expected return-nya itu dengan cara alfa plus beta dikali dengan F67. F67 itu yaitu dari IHSG-nya ya. Dari RMT-nya. Seperti itu. Lalu ARIT-nya itu dari E67 dikurangi G67. Yaitu RIT dikurangi dengan G67 yaitu ERIT-nya. Ketemulah ARIT. Nah, nanti ARIT-nya akan masuk ke dalam tabel selanjutnya, yaitu tabel AAR dan CAR yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang AAR dan CAR. Tadi kan kita udah hitung tuh yang AAR sama CAR-nya itu. Di sini kita jadiin satu tabel. Nah, ini dari T-5 sampai T+5. Nah, di bagian AAR itu yang bawah itu kita nyarinya dengan rumus average ya. Kita tarik dari kode saham yang pertama sampai yang ke-15. Begitupun yang sebelahnya ya, yang T-4, T-3, dan sampai T+5 itu untuk mencari AAR-nya menggunakan rumus average. Lalu yang CAAR itu adalah kumulatifnya. Jadi kalau kita lihat di tabel D20, nah itu cara ngitungnya adalah dari T-4 ditambahkan dengan CAR dari T-5. Itu akan menghasilkan 0,00329. Itu juga di ke T-3, T-2 sampai T+5. Nah, kalau di T-3 itu kita lihat ya dari AAR T-3 ditambahkan dengan CAAR dari T-4. Lalu di sini kita juga mencari AAR sebelum dan AAR sesudah ya. Nah, AAR sebelum ini dapatnya dari mana sih? Nah, AAR sebelum ini kita dapatnya adalah average dari T-5 sampai T-1. Nah, T-5 sampai T-1 itu kan 5 hari sebelum tanggal kejadian ya. Jadi kita ambil average-nya dari T-5 sampai T-1. Lalu untuk AR yang sesudah itu kita ambil dari average T+1 sampai T+5. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang selanjutnya ke grafiknya ya. Nah, di sini tadi kita kan udah ngitung tuh, udah ketemu angka-angkanya. Nah, di sini kita simpulin dengan grafik ya. Di sini bisa dilihat dari analisis hari-hari menjelang dan setelah pengumuman dibukanya PPKM pada 30 Desember 2022, itu terjadi lonjakan pada harga saham di hari kedua pembukaan PPKM. Jadi 2 hari setelah tanggal kejadian. Nah, tanggal kejadian itu T0 itu ya. Jadi di T+2 itu terjadi lonjakan. Dan kembali berfluktuasi di hari keempat dan hari kelima. Nah, terus juga sama dengan CAR-nya. Nah, di CAR-nya ini juga kita bisa lihat ya, kalau di hari keduanya di T+2 itu terjadi lonjakan juga, dan di hari 3 dan 4 ke 5 itu baru terjadi fluktuasi. Selanjutnya saya kembalikan ke Michelle.
Mungkin sebelumnya saya ingin mengoreksi tadi terkait dengan variabel X dan Y-nya. Jadi tadi mungkin saya, bilang kalau variabel X dan Y-nya dari, kolom put, FOD dan IHSG ya. Jadi salah tadi harusnya dari, kolom RIT dan RMT-nya. Jadi variabel X-nya itu adalah, dari RMT, kolom RMT, dan variabel Y-nya yaitu dari kolom RIT, seperti itu. Mungkin langsung, saya kembalikan ke Michelle. Baik, terima kasih untuk Venesia dan Jessica. Jadi begitu mungkin penjelasan mengenai hasil pengujian efisiensi pasar bentuk semi-strong dengan event study ya. Di sini eventnya kami memakai tadi PPKM pada tanggal 30 Desember 2022 dengan 60 hari waktu estimasi dan 5 hari sebelum dan setelah kejadian. Mungkin sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.